Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan senantiasa terus memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya serta taufik dan inayahnya. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara muslimin dan muslimat, jika kita ditanya siapa orang yang paling bahagia, maka orang yang paling bahagia mereka adalah orang yang paling ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikerjakan. Tindak tanduknya semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melihat manusia di dunia, mereka bergembira ketika mereka dikenal, ketika nama mereka disebutkan oleh orang-orang yang penting, mungkin dikenal oleh presiden, oleh bupati, oleh wali kota dan sebagainya. Maka bagaimana dengan kita, orang-orang yang ikhlas, jika dia dikenal oleh Rabbul Alamin, Rabb semesta alam ini? Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya Ka'ab, innallaha amarani an aqra alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakanmu Al-Qur'an. Maka Ubay bin Ka'ab berkata kepada, ya Rasulullah, sammani Allahu laka. Apakah Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, na'am, sammaka li. Sungguh Allah telah menyebut namamu wahai Ka'ab. Maka Ka'ab bin Malik, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menangis dengan jadi-jadinya karena menangis gembira karena namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan mengajarkan bagaimana kita untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas, betul-betul beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah puasa itu ada sebuah amalan yang mengajarkan kita untuk senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, karena iman, dia meyakini puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas wahtisaban, dan ini yang menjadi poinnya, ihtisab. Tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan keutamaan ini, kecuali mereka yang betul-betul ihtisab, mereka yang betul-betul mengharapkan ganjaran dan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang-orang yang berpuasa betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ma'asyiral muslimin, dengan ikhlas juga yang akan membedakan kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar keikhlasannya, maka semakin pula tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah wa rubba amalin saghirin tu'azzimu niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang di mata manusia, amalan tersebut adalah amalan yang besar, amalan tersebut adalah amalan yang hebat, akan tetapi bisa jadi amalan tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat. Ada juga amalan yang di mata manusia adalah amalan-amalan yang kecil, mungkin manusia sering meremehkannya, akan tetapi amalan tersebut bisa menjadi amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat. Oleh karenanya, niat bukan hanya sekedar pelengkap di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia adalah syarat akan diterimanya suatu amalan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian, di antara kalian yang mana paling baik amalannya. Maka berkata Fudail bin Iyad, apa yang dimaksud ahsanu amalan? Akhlasuhu wa aswahu. Amalan yang paling ikhlas, amalan yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi SAW,
adalah amalan yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berikut adalah beberapa kiat-kiat agar kita bisa mendapatkan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah muraqabatullah. Senantiasa kita merasa diri ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang kita lakukan, sebelum kita lakukan, tanyakan pada diri kita, untuk apa saya kerjakan? Jika karena Allah, maka jalankan. Jika karena Allah, maka teruskan amalan tersebut, karena itu akan menjadikan amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara kiat-kiat untuk bisa mendapatkan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tetapkan terus hubungan connecting kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dalam ibadah-ibadah yang sifatnya bermuamalah dengan makhluk. Sebagaimana di bulan Ramadan kita tahu adalah bulan di mana kita berderma, banyak kaum muslimin yang memberikan makan orang-orang yang berpuasa, banyak di antara kita yang bersumbangsi memberikan infak terbaiknya di bulan yang mulia ini. Tapi ketahuilah, pada hakikatnya kita tidak sedang bermuamalah dengan orang-orang yang kita bantu tersebut. Kita tidak sedang bermuamalah dengan orang-orang yang kita bantu tersebut. Yakinlah kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita membantu mereka karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian dan juga mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu tersebut. Kemudian juga di antara amalan-amalan yang bisa mendatangkan keikhlasan yang tidak kalah penting adalah menyembunyikan amalan. Kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khabi'an min 'amalihi falyaf'al." Barang siapa yang bisa memungkinkan dirinya untuk menyembunyikan amalannya, maka hendaknya dia sembunyikan amalannya, kata Nabi SAW. Dan kita tahu di dalam hadis 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. 2 di antara mereka adalah orang-orang yang sangat ikhlas di dalam beribadah kepada Allah SWT. Di antaranya rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma yunfiqu yaminuhu. Ketika Nabi SAW mengatakan orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya orang-orang yang berinfak, yang bersedekah. Rasulullah menggambarkan dia bersedekah, tangan kanannya bersedekah sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan, saking dia menyembunyikan amalan tersebut. Kemudian juga di dalam hadis tersebut dikatakan orang yang ikhlas yang lainnya adalah rajulun dzakarallahu khalian, seseorang yang mengingat Allah dikala dia sendirian. Maka dengan dia mengingat Allah, dia mengingat keagungan Allah, maka bercucuranlah air matanya karena rasa takut dan harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang betul-betul Rasulullah SAW gambarkan bagaimana ikhlasnya mereka di dalam menyembunyikan amalan mereka. Dan kalau kita lihat bagaimana para salaf kita dahulu, di antara mereka ada yang berjihad dengan menutup mukanya agar tidak ada manusia yang mengenalnya. Di antara mereka ada yang bangun malam sampai-sampai keluarganya di rumah tidak ada yang tahu kalau dia sedang bangun untuk salat malam. Sebagian mereka juga di antaranya Ali bin Husain Zainal Abidin, yang kita tahu masyhur dengan kisahnya bagaimana beliau senantiasa memberikan bantuan gandum-gandum di rumah-rumah orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada yang mengetahuinya sampai hari di mana beliau meninggal. Di hari tersebut manusia akhirnya menyadari tidak ada lagi kiriman-kiriman bantuan tersebut. Dan tatkala dimandikan jenazah beliau, ada bekas hitam di bahunya yang menunjukkan setiap malam beliau memikul gandum-gandum tersebut untuk bisa dibagikan kepada kaum muslimin. Dan yang terakhir, dan ini adalah yang paling penting, adalah dengan berdoa kepada Allah SWT agar Allah menjadikan kita orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Di antara doa yang diajarkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma ja'al amali kullahu khalisan waj'alhu liwajhiha khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikanlah amalanku ini amalan yang saleh, waj'alhu liwajhikal karim khalisan, dan jadikanlah amalan ini hanya mengharapkan wajahmu ya Allah, wala taj'al li ahadin fihi syai'an, dan jangan jadikanlah amalanku ini untuk mendapatkan sesuatu dari selainmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.